Hello everyone. So sorry. Think we are having some technical problems, but welcome back to Space to Face. And today is our fifth volume of Space to Face program, initiated by Side at Side. So Halo Din, Halo. sorry tadi nampaknya tiba-tiba mati karena konten music something padahal kayaknya tadi nggak ada musik apa-apa ya. Oke, oke, it's okay. Kita balik lagi Din dari awal mungkin sedikit introduction dari aku Mm, tentang Side at Side dan juga Space to Face bahwa Side at Side merupakan sebuah project tesis yang aku jalankan bersama beberapa temanku dan berupaya untuk bisa menjadi platform observasi, eksperimentasi, dan juga nge-build sebuah arsip digital. Dan pada saat hari ini, itu program yang bernama Space to Face berupaya untuk mengundang beberapa rekanan, gitu ya, individu atau kolektif yang bergerak di bidang kreatif dan memiliki irisan dengan konteks topik creative community space. Dan di sini sudah hadir Dinda sebagai tamu Space to Face volume kelima. Din boleh diulangi sedikit tadi mengenai perkenalan introduksi dari mulai biografi gitu ya, pekerjaan atau mm. kesibukan saat ini. Karena kan kita sudah kenal di tahun 2017 di fakultas yang sama dan juga di jurusan yang sama gitu ya, dan akhirnya Mm. tetap bisa keep in touch gitu ya, dan ternyata memiliki beberapa ketertarikan sama gitu, mungkin kaitannya sama desain dan intersection ke lingkungan dan juga sosial juga kali ya. Boleh dong Din cerita lagi. Halo, nama saya Anastasia Dinda Ciptaviana, biasanya dipanggil Dinda. Saya desainer produk dari lulusan dari ITB barengan sama Emeh. Saya banyaknya riset di irisan antara alam, manusia, dan Ya. desain gitu. Jadi nama keilmuannya banyak biophilic design Mhm, namanya. mhm, Jadi mhm. desain yang searah dengan dorongan manusia untuk ingin dekat dengan alam, ingin dekat dengan Mhm. makhluk hidup lain, atau mungkin ya ingin healing gitu ya. Ya, ya. Dan itu pun juga dilatar belakangi dari beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah terlibat gitu Dinda sendiri ya. Mm-mm. Mulai dari interaksi dengan anak-anak di tempat Iya, belajar menggambar gitu ya. Terus iya. juga tugas akhir juga mungkin juga sedikit banyak Mm-mm. mempengaruhi sekarang pendekatannya seperti apa, dan termasuk nanti kita akan dengar cerita Dinda di projectnya bersama What If Lab dan juga Mm-mm. teman-teman dari kampung kolektif, didukung oleh beberapa instansi juga ya Din. Mungkin nanti boleh di-share juga. Ya. Untuk role model sama desain researcher gitu ya, mungkin yang menjadi selama ini Dinda admire tuh siapa aja sih Din? Mm-mm. Kalau buat di ranah desain sendiri sih, dari dulu ke admire banget desainer grafis namanya Chie Morimoto. Mhm. Banyak di advertising gitu, Ya. karena gaya grafis yang dia bawain tuh sangat playful Mhm. dan sangat mungkin beda ya sama aliran desain biasa yang Ya. simple, dia lebih maksimalis dan Mhm. kreatif gitu Ya. menurut aku. Terus kalau di arah desain produk sendiri Mhm. sangat suka Nendo yang Mhm. memang Halo Din, sepertinya terputus sedikit. Halo, sudah masuk halo lagi sekarang. ya. Oke, tadi sampai Nendo yang Mm-mm, mempunyai ketertarikan ke sana. mm-mm. Mhm. Karena ya gayanya playful, Mhm. terus produk-produknya selalu ada cerita ya di belakangnya. Ya, oke. Nah, kita coba perdalam tentang project dari What If Lab ini ya, Din. Karena kan kamu juga Mm-mm. terlibat langsung gitu ya. Boleh diceritain Iya. dong, dulu tuh
kenapa akhirnya bisa terlibat di sini? Apakah dari kenalan terus akhirnya membuat sebuah tim bersama dan akhirnya terlibat untuk submission di What If Lab ini, atau seperti apa sih Din prosesnya, boleh diceritain dong? Kalau What If Lab sendiri, waktu itu tuh di bulan April tahun lalu, ada open call memang. Mm-mm. Jadi dari Dutch Design Foundation, What If Lab, sama Erasmus Swiss didukung, kalau lokalnya tuh namanya Pleo Mhm, sebagai lab manajernya. mhm. Jadi mereka nyari 3 desainer Indonesia sama 2 desainer Belanda yang mungkin bisa dijadiin satu tim baru. Jadi Oke. sebelumnya belum kenalan. Oh, Jadi dari oke. proses ini tuh, ada seleksi beberapa desainer, ya hari yang daftar kayak aku, Mas Ikra Firdausi, Mhm. lulusan desain interior, sekarang banyak aktif secara multidisiplin di Ya. bidang desain. Terus ada Mas Bosya Muhammad, Oh, dia arsitek. oke. Mhm, Isabel Driesen, dia arsitek juga dari Rotterdam. mhm. Sama ada Pim van Barsen, dia Oke. dari Amersfoort. Mhm. Dia desainer produk yang banyak memang aktif di komunitas-komunitas internasional gitu. Dia banyak aktif di Uganda, di Oke. banyak-banyak daerah yang kayak proyek-proyeknya sangat out of the box. Mhm, mhm. Oke. I think he's here watching us, Din. Ya, hi Hi. Pim. Hi, Pim. I hope Oke. you're okay with it in bahasa. Yeah. So sorry, but we're trying to make a summary and we will share through our Instagram and also website. So stay tuned for those who don't know how to understand the bahasa. Okay. Well, tentang What If Lab, um, co-create, what if we co-create sustainable public spaces in Indonesia? Itu Oh gimana sih, Din? ya. Boleh diceritain dong secara apa narasi yang dibawa, kemudian kenapa tercipta sebuah proses yang seperti itu, boleh diceritain? Jadi dari open call sendiri itu memang udah ada briefnya itu. Mhm, Udah ada pertanyaannya, what if we co-create sustainable public spaces in Indonesia? mhm, Dan studi kasusnya itu udah dipilih dengan kolaborasi bersama Kampung Kunir tuh, mhm, karena program What If Lab sebelumnya yang edisi pertama, mhm. ada salah satu desainer yang tim yang berpartisipasi, uh, namanya Kamil Muhammad, Ya, itu memang udah aktif di Kampung ya. Kunir dan ikut membantu membimbing warga Kampung Kunir Mhm, sampai terbangunnya Kampung Susun ya, yang ya. jadi tempat hunian mereka sekarang. Mhm, Jadi setelah huniannya itu tercapai, dari program Motif Lab lihat lagi nih, oh ini katanya ada potensi besar buat uh, take it to another step gitu. Oh mhm. mungkin dengan huniannya udah terpenuhi, bisa mulai masuk ide-ide untuk ruang publik atau mungkin ide-ide lain yang bisa mengarahkan komunitasnya buat hidup sustainable Ya, dan kolaborasi antara Indonesia dan Belanda. Soalnya memang itu lokasinya di dekat Kota Tua, jadi ada ya, nilai historisnya juga ya. gitu. Seru banget berarti, Din, bisa bertemu Iya. beberapa arsitek yang bisa dikatakan ya beberapa yang memang aku juga cukup tahu gitu ya, kayak Mas Hmm, Kamil, kemudian juga Mas Gosha gitu, dan beberapa desainer atau researcher juga dari Belanda. Itu iya. gimana, Din, prosesnya? Ada kesulitan apakah atau kayak dalam interaksi dengan para kolaborator atau partners, Din? Mm-mm. Jadi kan awal mulanya tuh dari bulan April open Ya. call, Mei kayaknya Mei atau awal Juni diumumin. Juni itu semua datang ke Indonesia buat Mhm. residensi selama kurang lebih 2 minggu. Ya. Jadi baru kenalan tatap muka tuh waktu itu. Terus Mhm. mulai prosesnya masuk ke kampung yang Susun Kunire juga, Mhm. sempat nginep berapa kali. Mhm. Itu tuh langsung kayak, oh ini kan briefnya untuk bikin ruang publik ya. Ya. Sementara mungkin kendala terbesarnya karena tidak ada ruang gitu. Karena Oke. memang space typical di Jakarta ya, Kampung kota udah dibangun ya, rumahnya, padat. udah padet gitu. Mhm. Mhm. Kita buat bikin ide-ide ruang publik tanpa ada ruang tuh lumayan tanda tanya besar gitu, kayak bagaimana ya ini. Udah udah ada briefnya, udah diminta, orang-orangnya udah datang, Mhm. udah sempet ngobrol sama warganya juga, kayak
apa sih yang bisa dibikin gitu. Soalnya kan memang ide di kepala tuh udah kurang lebih taman, playground, atau mungkin tempat-tempat toko gitu, biasanya kan ruang publik. Tapi mulai bertanya-tanya juga gitu, apakah mungkin ini paling cocok pilihannya buat diterapin di kampung susun kunirnya, sementara kan ruangnya terbatas dan shared gitu. Saling dari warga kampung tuh ada 33 kakak. Jadi mereka saling harus berbagi ruangan yang udah terbatas ini. Kalau kita bikin elemen desain lagi, harus yang mereka memang butuh gitu, harus yang mereka pakai. Kalau nggak yang menu-menuin lagi gitu. Jadi dari proses di residensi di bulan Juni, kenalan, mulai diskusi, ngobrolin, ini aspek-aspek di kampung susun kunirnya sendiri udah ada kedebatan ini, apa yang bisa dilakuin, dibikin desain. Jadi waktu Juni itu banyak fokus ke brainstorming, lebih ke pendekatan ke warganya gitu, kayak mungkin bagi orang desain gitu udah langsung kayak ada gambaran gitu orang publik tuh seperti ini, tapi bagi warga yang di kampung kita lihat kayak mungkin ini bisa jadi kesempatan juga buat mereka mengartikan sendiri gitu, apa sih ruang publik, apa yang mereka rasa mereka inginkan atau mereka butuhkan. Dan pada saat itu tuh kita lihat ini mungkin supaya setiap warga tuh bisa kurang lebih terwakili, dibaginya tuh lebih ke arah demografi. Jadi waktu itu tuh kita fokusin ada beberapa kegiatan yang memang spesial buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat anak-anak, yang masing-masing tuh beda gitu. Dan cara kita buat milih pendekatannya juga nggak sekaku kalau teknik dari research design ya, biasanya kan disaraninnya untuk pakai survei, pakai focus group gitu. Sementara dari pengalaman dan saran Mas Kamil itu, warga Kunir tuh udah bisa gitu, udah terlatih untuk lebih santai dalam pengumpulan data. Jadi ya udah, berarti aktivitasnya jangan yang terlalu research design, tapi lebih ke ya udah ayo nongkrong bareng gitu. Jadi buat anak-anak tuh aktivitasnya yang dipilih tuh lebih ke arts and crafts. Jadi bareng-bareng bikin topeng-topengan, terus nanti mereka bikin kayak show, nyeritain kayak ini karakter yang aku bikin, namanya ini, dia kalau liburan senangnya kemana, atau mungkin paling suka main di mana gitu, atau suka hobinya apa gitu. Jadi mungkin dari cara itu tuh mereka lebih bisa bercerita. Kalau yang ibu-ibu tuh banyak ke arah masak dan karaoke. Soalnya ibu-ibunya juga sangat tipikal ibu-ibu yang strong, yang langsung ya aku langsung udah tahu gitu, ya maunya yang kayak gini. Ya mereka sangat waktu itu aku sambil ngerisetin juga kampungnya dari volunteer yang sebelumnya tuh, kayak Mas Kamil kan dari ASF, yang lainnya tuh kan ada JRMK, ada Akur, ada UPC, ada Gerakan Sejajar gitu. Dari mereka ya sempat kayak ada di online ditulisin kayak tidak ada yang lebih kuat dari ibu-ibu Kunir. Oke, sangat menarik Din, ceritanya sangat seru, dan mungkin kita coba spesifiknya ke peran Dinda di tim. Kalau Dinda sendiri sebenarnya memosisikan diri atau pembagiannya tuh seperti apa sih, Din? Kalau dari kamu sendiri? Aku sih itu selama berjalan ya, karena memang kita satu tim yang emang posisinya dari awal tuh nggak ada hierarki gitu. Jadi memang karena kita bareng-bareng baru kenalan, waktu awal-awal tuh belum ada pemosisian kayak fokus tertentu gitu. Jadi di awal tuh lebih banyak karena memang awal di bulan Agustus, Juli Agustus itu tuh banyak riset latar belakang tentang Kunir gitu. Soalnya kan memang kita sendiri tuh belum kenal banget tentang histori Kunir, yang memang udah lumayan panjang gitu perjalanan mereka sama volunteer-volunteer pendahulunya. Gitu. Jadi waktu itu aku banyak bantu riset ke arah situ, dan mungkin mulai lempar-lempar ide ke arah mungkin bisa bikin ini, mungkin bisa bikin itu. Terus waktu bulan
Oktober sampai November kan kita ada juga residensi ke Belandanya Ya, langsung. Jadi sempat ya, jalan-jalan. pasti. Waktu itu tuh um, dari sejak itu tuh waktu pulang langsung mulai ide-ide yang lebih konkret gitu. Kayak Mm-mm. apa kita bisa bikin workshop-workshop sama warga yang lebih detail, Mhm. menanyakan bukan cuman brainstorming tapi lebih spesifik langsung biar mereka kebayang apa yang bisa dibikin dan bisa mereka pertahankan gitu. Ya, Jadi nggak sebatas ide doang, tapi yang hal yang bisa direalisasikan. Lalu ya, untuk dalam proses ini, untuk pamerannya sendiri aku banyak lebih ngerjain ke kuratorialnya sih. Jadi kalau oke. teks-teks di pameran Mhm. aku yang bikin. Wih. Terus buat pemilihan foto, buat Aha. uh, ke arah Ya, desain itu lebih lead untuk di produknya sendiri yang nanti bisa dilihat namanya Rujak Plaza tuh Mhm. dari Mas Ikra. Mhm. Kalau untuk di bagian pameran ada area interaktif itu Mhm. leadnya dari Mas Kursya, Oke. sama secara overall itu tata ruang pamerannya Mhm. banyak dari Mbak Ya, Isabel. Soalnya oke. memang secara jarak jauh dia bisa membantu ke arah Oke. situ gitu. Oke. Nice. Berarti kurang Mm-mm. lebih perjalanan tuh hampir memakan waktu 10 bulan lebih ya, Din ya? Atau udah hampir setahun ya? Uh, Mungkin ya 10 bulan kali ya 10 kalau bulan ya? sekarang. Mhm. Mm-mm. Oke. Nah, kita sekarang coba untuk lebih spesifik ke konteks si space to face di sini, Din, tentang Mm-mm. dampak sosial. Mm-mm. Kira-kira perjalanan tim What If Lab, tadi kalau dari tim Dinda sendiri kan ada bertiga berarti ya, ada Dinda, Mas Gosya, dan Iya, em, kalau yang Ikra, Indonesianya. Mas Ikra, dan juga ada teman-teman dari Belanda itu ya. Mm-mm. Oke, selama proses perjalanan ini apa sih, Din, yang terjadi gitu ya secara dampak sosial? Apakah masyarakat, karena memang ini tahun kedua berarti ya, sebelumnya kan udah Mm-mm. bareng sama Mas Kamil dan kawan-kawan juga. Itu apa sih, Din, yang kamu dapatkan, pemosisian tentang masyarakat dengan kolaborator, kemudian juga hubungan Mm-mm. interaksinya seperti apa? Itu boleh diceritain dong apa yang terjadi? Hmm, Kalau mereka ini kan mulai ada volunteer-volunteer, pendamping datang ke Kampung Kunir kan emang latar belakangnya karena peristiwa penggusuran Ya, ya. betul. Jadi itu tuh mereka digusur pada tahun 2015. Oke. Dan dari 2015 sampai 2022 tuh mereka memperjuangkan hunian baru gitu. Mm. Jadi konsep kampung susunnya sendiri itu dari proses mereka bersama pendamping-pendamping dan dengan kerjasama dengan pemerintah juga Mhm. sampai akhirnya terbangun itu dalam suatu hal yang sangat luar biasa ya. Mhm. Kayak nggak kebayang gitu bisa ada hal itu dari warga kolaborasi sama jaringan-jaringan pendamping, Mhm. volunteer, dan dengan Mhm. pemerintah tuh bisa ngebangun suatu bangunan asli gitu. Ya. Dari tim Motif Lab ya sendiri, ketika masuk tuh udah terbangun network dari warga Kunir Mhm. dengan volunteer-volunteer ini, dan dengan pemerintah yang mulai ada interaksi gitu. Jadi Mhm. sering banget mereka udah ada kampung susunnya sekarang tuh ada peneliti-peneliti yang datang. Mhm. Jadi kalau mereka lagi siang-siang rebahan tiba-tiba ada yang permisi mau Mhm. nanya gitu langsung jadi ada space kolaborasi gitu dan Mhm. mereka sangat antusias sekali untuk menceritakan langsung oh iya ini dulu bla 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 langsung Mhm. Mhm. berkoar-koar. Ya, ya, ya. Jadi ada hal yang kayak oh saya kan sendiri waktu itu statusnya fresh grad ya Ya, ya. baru melihat kayak oh desain itu memang kalau dijalanin sendiri atau suatu proses seperti itu tuh kalau dijalanin sendiri ya mungkin efeknya nggak sebesar ketika udah ada network orang yang saling Oke. membantu saling kolaborasi gitu jadi Mhm. mereka sendiri udah ada rasa optimisme Mhm. tentang proses desain yang mereka jadi sangat um, sangat semangat ya. Jadi Ya. kalau buat project What If Lab sendiri tuh kan Mhm. ngadain workshop biasanya di hari Minggu, Minggu pagi gitu. Ya. Mereka waktu awal-awal kita kebayang kayak oh siapa ya yang mau datang Minggu pagi.
minggu Mhm. pagi banget gitu. Ya. Ternyata rame, kayak langsung 30 orangan setiap kali workshop. Terus, oh, mereka udah sangat terbiasa dan sangat percaya dengan orang-orang yang datang gitu. Mhm. Sampai prosesnya bisa terdukung itu. Ya. Ya Gitu. sama-sama saling mendukung gitu berarti ya. Mm-mm. Mhm. Juga ini kan nanti hasil dari pameran yang nanti bisa dilihat rujak planternya, Mhm. rujak plaza Mhm. plantersnya. Nanti akan diantar balik ke Mhm. Kunir setelah pameran. Oke. Jadi penasaran juga sih secara sosial tuh akan dampaknya gimana. Soalnya memang Mhm. ini baru selesai dibikin buat pameran. Ya. Oke. Berarti rencananya bakal ada produksi lagi kah gitu nanti untuk benar-benar di placing di beberapa tempat yang memang sesuai di Kampung Kunir gitu, Din? Kalau ini sih sebenarnya desainnya kan memang ada roda ya di bawahnya. Ya. Jadi dari warganya juga bisa keluar masukin mereka mau nempatinnya di mana. Mhm. Mhm. Untuk ini nanti langsung dari pameran berangkat ke Kunir. Oke. Oke. Nah, sebelum ke pameran nih, Din, tadi kan ada beberapa kata kunci terkait dampak sosial yang kemudian timbul gitu dari adanya proyek ini gitu. Mungkin dari dulunya yang penggusuran, mungkin banyak yang ternyata down gitu ya, sedih gitu karena memang huniannya sendiri digusur oleh pemerintah dan karena kebutuhan untuk akhirnya bisa membangun rumah susun gitu ya. Dan sekarang posisinya lebih optimis gitu ya, Din, karena memang networknya juga terjaga sehingga interaksi yang timbul juga memang interaksi yang tidak biasa-biasa saja, tapi juga ada antusiasmenya itu ya, Din. Ya, Nah, kalau mereka misalkan, pun mhm, setelah kampung susunnya udah terbangun ya mungkin ide orang awam tuh oh ya udah mereka pasti udah selesai gitu ya, hubungannya sama yang pendamping-pendamping ini tapi tetap mhm, berjalan dan mereka jadi pusat kalau perkumpulan-perkumpulan ya, gitu. Jadi kan sekarang ada area galeri mhm, yang kayak aula kecil. Kalau mhm, ada pertemuan jaringan volunteer itu datang ke situ, tetap mhm, ngobrol, tetap ikut terlibat sama sekarang tuh berjalan riset-riset yang juga di luar bidang desain gitu. mhm, Yang saya tahu sekarang ada tentang tembok-tembok Batavia mhm, dari Mas Kamil juga ada oke, yang riset tentang ada psikologi komunitas juga ada yang mhm, riset di situ. Jadi mereka jadi secara alami jadi hotspot buat para mhm, researcher-researcher yang mau tahu tentang susunan komunitas kampung, komunitas komunitas yang udah apa ya, udah punya network yang sangat kuat seperti mereka gitu. mhm, mhm. Menurut kamu sendiri, Din, apa sih yang menyebabkan warga-warga di Kampung Kunir bisa seantusias itu? Apakah memang desainer yang hadir itu punya apa ya signifikansi dalam membangun hubungan atau ternyata memang pada dasarnya warga-warga Kampung Kunir itu memang sudah sangat senang gitu ketika bertemu dengan tamu Hmm, gitu, Din. Dan maksudku gimana sih yang kemudian semangat ini atau antusiasme ini tuh juga bisa ditularkan di kampung-kampung lain mungkin di sekitar Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia. hmm, hmm, lumayan susah ya pertanyaannya soalnya waktu itu kan aku sendiri belum masuk ya ke waktu mereka sebelum adanya kampung susun bangunan yang Mhm, ini tuh mhm, belum sempat masuk ke situ, ya, belum sempat kenal. Soalnya kan mhm, memang mereka tuh menjalankan proses ini dengan sangat ya, sabar ya. Dari ya, 2015 sampai 2022 tuh mhm, nggak ada kepastian gitu, nggak ada yang bisa menjanjikan kalau usaha mereka ada buah ya, dengan adanya kampung susun ini. mhm, Dan dari yang aku tahu ya kalau dari Mas Kamil tuh yang banyak ya harus sabar dengan mhm, keadaan yang mungkin juga mereka berhadapan dengan warga, dengan pemerintah, dengan volunteer-volunteer yang mungkin semuanya punya agenda yang berbeda gitu. mhm, Jadi mhm, kalau dari warganya sendiri tuh awal mulanya 70-an kakak mhm, dengan proses yang sepanjang ini tuh bertahan 33 gitu. Jadi ada ya, juga yang karena memang berat ya untuk menjalankan ini segitu lama dan memang ada tawaran alternatif gitu mhm, untuk menghuni rumah susun yang udah ada tapi lokasinya jauh gitu. ya, Mungkin dengan bertahun-tahun ini memang sulit untuk dijamin kayak semangat
yang berkoar-koarnya itu. Karena emang susah ya. Tapi dengan warga yang udah bertahan dan udah melihat hasil dari prosesnya tuh terlihatnya seperti, oh kita udah pernah berhasil nih, berarti dari kita tuh bisa bikin loh hal-hal yang lain yang lebih besar, mulai dari proyek yang udah berhasil ini gitu. Oke, berarti memang butuh waktu dan kesabaran dari nggak cuma warga juga, tapi kolaborator-kolaborator yang terlibat gitu ya. Iya. Periset gitu, kemudian desainer atau perancang dan orang-orang yang bisa membantu bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup di kampung tersebut jadi lebih baik juga ya, Din. Mereka Oke. pun uniknya tuh, mungkin kalau dari sejarah kampung kan memang dibangun secara sendiri ya, karena Ya. dari bangunan-bangunan kampung ya nggak ada regulasi yang menetapkan sebuah bangunan kampung tuh dibangun dengan bahan ini, tapi kan lebih ke warga-warga gotong royong bangun satu rumah, terus nanti muncul rumah lagi. Tapi dengan proses kampung susun ini tuh lebih ke arah ada warga, ada volunteer, ada pemerintah gitu juga terlibat. Jadi udah terbangun kayak ini tuh bukan dari kampung aja, tapi dari kampung, dari pemerintah, dari volunteer-volunteer ini yang sudah berkolaborasi sampai terbangunnya sebuah kampung susun gitu. Oke. Nah, di titik Kampung Kunir ini beberapa yang berkaitan sama kita langsung terjun ke pertanyaan spesifik mengenai dampak sosial dari aktivitas komersil atau aktivitas komunitas, Din. Kira-kira kan tadi kita sepertinya udah cukup banyak membahas tentang aktivitas yang berbasis komunitas gitu kan ya. Kalau misalkan dari aktivitas komersil di sekitar sana gimana sih, Din, situasinya dan apa dampaknya, Din, terhadap warga? Kalau mereka kan memang banyak pedagang ya, jadi memang mata pencarian utamanya tuh sebelum penggusuran banyak yang berdagang di Kota Tua. Tapi regulasi berapa tahun terakhir ini kan memang dilarang untuk berjualan ya. Ya. Jadi mereka mulai banyak yang lapangan pekerjaannya beda gitu. Jadi ada pula yang mulai ada kayak warung makanan di bawah bangunan kampung susunnya, ada warung pecel lele, ada warung nasi uduk gitu. Jadi memang mereka tuh mata pencariannya dari situ. Tapi karena larangan berjualan di Kota Tuanya, beberapa ada yang juga jadi ngegojek, jadi ngenukang gitu. Kalau secara ruang publiknya sendiri sih karena mereka itu ruang dan sekaligus hunian ya. Secara komersial ya mungkin lebih ke arah rumah per rumah, dan ada juga sistem koperasi untuk maintenance bangunannya. Jadi untuk mempertahankan sebuah bangunan dengan biaya listrik, biaya air, biaya lain-lainnya tuh mereka dari bantuan pembimbingnya tuh udah dibikin sistem koperasi, basisnya iuran, dan mereka pun kreatif gitu. Buat mencari kesempatan-kesempatan nyari uangnya tuh, kita bisa nyewain lapangan parkir di depan, kita bisa mungkin bikin toilet umum gitu. Jadi saya satu komunitas kerjasama juga buat ngebiayain si koperasi itu. Berarti juga berdampak sosialnya yang kemudian ada dorongan ekonomi di situ ya, Din, ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi memang aktivitas-aktivitas ini bisa mendorong adanya aktivitas lain untuk kemudian bisa mendukung proses tersebut. Kalau misalkan dari pengalaman si kamu sendiri dan tim What If Lab sendiri dari riset dan studi gitu ya, warga tuh ada kesan kayak researcher nih gitu ya, ada kesan ada gap kah, atau misalkan interaksinya kadang susah untuk misalkan memberitahu beberapa istilah-istilah tertentu kah, atau seperti apa, Din, secara komunikasi? Iya sih, karena mungkin memang buat membawakan konsep-konsep desain ya harus ada penerjemahan yang lebih ke bahasa awam gitu. Jadi waktu kita ngejelasin konsep ruang publik juga tuh lebih ke tempat ngumpul bahasa ini. Jadi Oke, menarik. Mau ngumpul di tempat yang kayak apa, kayak mungkin mereka lebih juga bahasanya bisa ke tempat nongkrong atau tempat bermain gitu. Jadi emang
harus ada penerjemahan itu, dan juga karena di sisi lain tuh ada desainer-desainer Belanda ya, diterjemahin juga dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan Oh iya. mereka pun di Belanda sana ada beberapa sumber-sumber sejarah yang lebih lengkap ya, kurang lebih, yang juga membantu di proses riset gitu. Ketika masuk ke warga kayak sejarah dari satu lokasi ini tuh terekam di Belanda dan diterjemahkan ke kita, dan kita terjemahkan lagi ke kampungnya, warga kampungnya. Oke, berarti memang cukup ada beberapa proses yang harus dilewati gitu ya, Din, untuk akhirnya bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan sesuai dengan apa yang diharapkan atau dimaksudkan gitu ya, Din, ya, dengan masyarakat. Iya. Oke, kalau misalkan dari sudut pandang sosial media atau publikasi, Din, kira-kira warga sekitar tuh memang sudah cukup hatam dengan sosial media digital, sesuatu yang memang kayak mereka Instagram gitu. Komunitas-komunitasnya seperti apa, Din? Ini sih mungkin mereka pakai sosial media beda ya mungkin sama Gen Z gitu. Jadi yang kalau di warga kampung biasa tuh ibu-ibu sama bapak-bapaknya lebih banyak pakai Facebook. Dan ini dari kita waktu nyiapin pameran juga itu ada banyak yang sisa-sisa rekamannya tuh cuma ada di Facebook gitu, karena foto-foto aslinya mungkin kena banjir, foto-foto aslinya udah hilang waktu mereka pindahan rumah kesekian kali ketika penggusuran gitu. Jadi lucunya sosial media jadi jejak cerita suatu kampung juga gitu. Juga mereka ada Instagram membuat kooperasinya, kooperasi kampung kunir atau kooperasi kunir gitu kalau nggak salah. Untuk pengenalan teknologi di sana juga mungkin banyak make WhatsApp ya buat komunikasi dengan kita ya juga. Jadi kalau mungkin kita mau minta tolong fotoin acara ini, langsung nanti dikirim gitu. Itu pun juga banyak terlatih untuk make komunikasi itu tuh kayak Google Drive, kayak Google Sheets buat catatan koperasi itu dari volunteer yang dulu juga gitu. Wah, jadi mereka keren. sempat ceritain kayak susahnya buat ngajarin Google Drive. Oke. Berarti memang justru makin membantu ya, Din, dengan adanya sosial media, Soalnya publikasi memang juga jadinya. banyakan yang udah tua-tua yang lumayan aktif. Jadi typical boomer harus diajarin memang. Oke, kalau misalkan beralih sedikit ke pembangunan fisik atau misalkan kebijakan yang dilakukan sama pemerintah, berarti dampak sosial yang sekarang timbul dari masyarakat itu lebih sesuatu yang optimis gitu ya, Din ya, bukan sesuatu yang skeptis lagi ya, kayak mereka menyambut dengan senang, Din, atau gimana? Iya, karena memang waktu itu kan hari pertama kita ke sana tuh langsung masuk ke area hunian mereka gitu, langsung masuk ke rumah mereka, langsung namu, terus langsung mereka dengan akrab aja ceritain, karena mungkin ini udah jadi researcher kesekian yang datang ke kampung mereka yang ada proyek di situ, jadi mereka udah ya kurang lebih ceritanya ini. Terus kita juga ngerespon balik dengan friendly juga gitu. Mereka pun sekarang kalau ada acara-acara di kampung suka ngundang. Kayak mungkin yang di foto kelihatan di belakang ini tuh waktu acara kitanan mereka. Ada anak yang kitanan, waktu itu aku juga datang sama beberapa tim gitu. Oke. Terlepas dari beberapa poin tersebut, Din, kira-kira ada lagi nggak sih sesuatu yang pengen kamu ceritain tentang dengan adanya project ini? Mungkin juga salah satu project dari sekian project riset atau project desain, perancangan gitu, pembangunan. Dampak sosial apa lagi sih, Din, menurut kamu yang timbul di warga? Ada yang kamu mau share? Mungkin bisa tentang produk yang dibikin kali. Aku flip kameranya kali. Oke, boleh. Kayaknya susah. Oke.
Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan, Din. Mhm. Jadi dari proses research design ini kan kita bikin si planter-planter ini Mhm. Mhm. yang konsepnya tuh dia mobile gitu. Ya. Jadi dari warga-warga kampung tuh bisa menggunakan ruang Mhm. dengan bebas karena waktu kami masuk ke situ tuh kan permasalahan ruang itu tuh nggak bisa diapain ya. Mhm. Betul. Ruangnya emang secara fisik ya bakal segitu-segitu aja gitu. Ya. Jadi cara kita approach permasalahan ini tuh dengan melihat gimana sih kalau sekarang ruang di Mhm. kampung tuh digunakan gitu. Jadi mungkin Oke. bisa dilihat dari foto-foto ini tuh, oh jalanan tuh jadi perpanjangan suatu komunitas. Ketika mungkin uh, dari gambaran orang awam tuh kalau ruang publik tuh taman, ruang publik tuh mall, ruang publik tuh hal-hal struktur fisik yang udah terbangun tuh di kampung tuh lebih fleksibel. Kayak oh kita hari ini lagi mau gotong royong, oke jalanan ditutup, kita gotong royong atau oh kita butuh puskesmas mendadak, oke keluarin kursi dari rumah, bikin pintu meja-meja dikeluarin. Atau kalau ada pesta, oh ya udah bikin tenda-tenda. Jadi kita ngelihat ke fleksibel dan multifungsi dari suatu infrastruktur ini tuh, oh bisa nih terinspirasi dari cara yang udah dipakai di kampung, bikin sesuatu yang bisa mendukung terjadinya aktivitas-aktivitas itu dengan prinsip-prinsip yang dari desain. Ya. Jadi kita bikin planter-planter ini buat bisa mendukung aktivitas-aktivitas mereka. Mungkin butuh area bermain anak, butuh tanaman untuk buat makan, buat tanaman buat ngerujak. Soalnya juga untuk spesial dari kampung Kunir ini tuh, ketika ditanya, ya mereka tuh kangen apa sih dari kampung yang lama? Mereka selalu nyeritain tradisi rujak. Jadi mereka dulu tuh sangat sering berkumpul di area satu rumah buat metik langsung dari pohon-pohon sekitar, kumpul di satu rumah, ada ngerujak bareng, masak bareng. Jadi kenangan itu tuh sangat erat di mereka. Jadi kita pilih, oh kita bisa bikin nih si planter-planter ini mobile, mereka bisa naruh di mana aja. Jadi kalau mungkin perlu di area dalam kalau malam atau mungkin perlu mereka mau nyusunnya gimana atau butuh meja bisa diperpanjangan jadi antara dua planter bisa jadi meja panjang atau mungkin mereka butuh duduk-duduk nyantai dan ada dingklik-dingklik gitu. Jadi ada mendukung ke multifungsian, fleksibilitas dan ada tradisi mereka juga. Jadi tanaman-tanaman yang dipilih di sini tuh semuanya tanaman-tanaman rujak yang bisa tumbuh jadi buah dan juga ada tanaman-tanaman yang mungkin udah lama kalau buat orang awam tuh jarang lihat gitu. Kayak ini ada kencur, ada si kunirnya sendiri, si kunyit. Juga ada yang mungkin ini juga bisa jadi pengenalan balik ke oh ketika nggak ada ruang, ketika ruangannya terbatas, bisa jadi apa ya dari desain gitu. Oke. Begitu. Menarik. Menarik banget, Din. Ini beberapa pendekatan-pendekatan desain gitu ya, kayak modular, kemudian juga bisa multifunction gitu ya. Itu benar-benar bisa sangat applicable gitu di suatu kampung yang bisa dikatakan ya padat gitu ya, padat penduduk dan juga tidak memiliki banyak ruang gitu. Dan konteks dengan adanya tumbuhan atau tanaman rujak ini yang emang menjadi tradisi atau kegemaran dari warga sekitar itu juga jadi sangat terefleksikan ya gitu. Warna-warna modular plastiknya pun juga kayak warna-warna buah-buahan gitu ya yang sangat sepertinya sangat bisa ya menarik gitu. Orennya juga oren Belanda sama oren Jakarta. Oke. Oke. Supaya Ini juga ketahuan. mungkin bahannya tuh dibuat kan memang dari tutup botol ya. Mungkin buat yang aktif di bidang desain tuh udah jadi umum gitu.
Tapi ini juga kesempatan kita buat ngenalin ke warga kampung dan Ya. kerjasama juga dengan waste material experts dari Mortier. Ya. Ya. Buat tanamannya juga karena memang satu tim kita tuh latar belakangnya desain ya. Jadi ada kagok ketika ini tuh kita mau milih-milih tanaman dan menjaga merawatnya supaya hidup selama 2,5 bulan ini tuh gimana caranya. Jadi waktu itu kolaborasi juga dengan namanya tuh Kebun Kumara. Oke. Seru. Oke. Berarti memang banyak banget ya Din kolaborator-kolaborator yang dilibatin. Gak cuma dari desain atau researcher dan juga ada yang material experts, tapi juga ada yang khusus untuk dilibatkan dalam pemilihan tanaman-tanaman ini ya, dan proses perawatannya seperti apa supaya lebih sustainable. Mungkin seperti itu ya Din. Waktu itu juga uniknya di opening pameran tuh ada Seroja Bek juga. Oke. Jadi Gimana waktu itu mereka sempat riset juga ke kampungnya kayak kita buat pembukaan pameran ini bisa nggak ya bikin menu-menu yang terinspirasi dari makanan di kampung. Apa aja tuh Din waktu itu? Waktu Yang kamu itu ingat? kan memang ngegabungin budaya Belanda. Soalnya kan acaranya di Kedutaan Belanda dengan warga kampung tuh ada kayak tart yang biasa buat yang buah-buahan gitu, tapi isinya rujak gitu. Oh iya. Jadi tart rujak bebek. Terus Oke. ada pokoknya kayak modifikasi dari makanan Belanda yang stroop waffle gitu. Ada juga kue sus isinya kayak kue-kue tradisional Indonesia. Jadi fillingnya bukan telur biasa tapi kue apa gitu. Aku juga rada lupa. Oke. Tapi waktu makannya juga mereka ngenalin kayak ini suatu hal yang sangat Betawi yang mungkin dulu udah nggak dikenal lagi. Kayak mereka milih nasinya jangan nasi pakai jali-jali atau yang lain juga. Jadi kesempatan seru juga kenal mereka. Oke. Berarti memang banyak sekali ya kejadian-kejadian yang menarik gitu, seperti kemudian project ini pun juga jadi semacam knowledge transfer atau knowledge sharing gitu ya Din. Nggak cuma dari desainer ke para warga gitu, tapi juga warga juga cerita ya ke desainer. Karena Iya, memang mereka praktik setiap hari ya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Itu yang ahli-ahlinya. sangat-sangat, iya, justru mereka yang ahli, karena desainer dan researcher mah mereka ya kita belajar justru untuk bareng sama warga. Ada lagi kah Din dari kamu yang mau diceritain? Mungkin ini ke arah kenapa nama ini ya Kampung Kolektif ya. Ya, boleh cerita dong. Jadi kan untuk What If Lab ini kan memang dari awal selalu akan jadi suatu proyek sementara. Ya. Jadi proyek riset yang emang untuk aktivasi end goal pameran ini. Tapi ketika itu udah jadi endingnya itu dari kita desainer-desainer kayak sayang ya udah terbangun proyek ini dan kita sendiri udah mulai akrab dengan warga-warganya. Itu masa berakhir di sini. Jadi lanjutannya tuh kita berharap bisa mungkin melanjutkan riset atau membawa pihak-pihak lain yang tertarik dengan Kampung Kunir tuh untuk kolaborasi dengan nama Kampung Kolektif ini. Oke. Jadi kolektifnya itu tuh bukan penulisan Belanda, bukan penulisan Indonesia, jadi kayak digabungin. Oke. Oke. Aku kira sebenarnya awalnya kok kenapa nih tipe atau kenapa ya? Enggak, Oke. memang kayak Intention. bisa antar negara gitu. Oke, sangat menarik Din. Boleh diceritain juga dong pamerannya di mana lokasinya, sampai kapan, terus gimana mengunjunginya gitu. Mungkin juga boleh di-guide sedikit. Pamerannya berlangsung dari tanggal 17 Februari kemarin, nanti akan berlangsung sampai April 30 Oke. di Erasmus Swiss, Pusat Kebudayaan Belanda di Jakarta, di Kuningan. Terus kalau mau berkunjung tuh di hari Selasa sampai Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 4 sore.
Oke. Jadi kalau hari Minggu sama Senin Senin itu tutup. tutup. Oke. Mm-mm. Terus kenapa Din harus datang ke pameran ini? Boleh juga promosi dong. Mungkin uh, suatu konteks ketika konteks kampung, cerita kampung dibawa ke Kuningan yang memang perkantoran, Mhm, bangunan-bangunan tinggi itu udah lumayan kayak ada kontras yang sangat kuat ya. mhm, mhm. Jadi kita pun mendesain pameran ini tuh ada elemen-elemen dari kampung yang mungkin harus didatengin sih buat tahu kayak Oke. ada beberapa hal yang uh, merefleksikan kampung Kunir secara desain gitu. Juga Mhm, ini tuh susunan-susunan bambu, susunan-susunan fotonya tuh um, dibikin sesuai seperti rumah-rumah kampung. mhm. Penempatannya juga dibikin kayak foto-foto pajangan di ruang tamu yang Ya. ukurannya beda-beda. Juga ini tuh uh, pakai terpalnya tuh karena Mhm. memang di Kunir menyambut kita dengan terpal kayak kalau ada acara biar Oke. akrab gitu. Mhm. Juga nanti kalau masuk harus nyeker ya. Ya, 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 ya. Jadi nyopot sepatu kayak datang ke rumah namu. Wow, keren Sama banget. di depan ruang pameran tuh Mhm, ada collection box buat dari Mortier. mhm, Jadi mhm. pengunjung juga bisa ikutan ngumpulin sampah plastik yang ada di rumah dibawa, ditaruh di Dropbox itu nanti kita bisa bikinin ruang publik lagi. Oke, seru banget. Tapi sayangnya kalau aku sendiri kayaknya belum bisa datang Berangkat secara nih, berangkat fisik. nih. Next time ya, semoga Mm-mm. bisa mampir ke Kampung Kunir dan bisa berkolaborasi sama warga-warga. Mm-mm. Kalau dari What If Lab-nya sendiri, Din, secara project itu Mm-mm. berarti akan ada setiap tahun. Termasuk tahun ini berarti nanti akan ada open call Uh, lagi kah? buat selanjutnya kurang lebih akan tahun depan deh kalau nggak salah. Oke. Dari Mhm, bocorannya kemarin di bulan belum ada tanggal sih, tapi mhm. nanti rencananya sih di bocoran mereka proyeknya base-nya di Ambon malah. Di Ambon ya. Mm-mm. Berarti nanti akan Oh, diterbangkan ke sana ya, mm-mm. para desainer. Mhm. Ini juga nanti akan dipamerkan di Dutch Design Week. Jadi Oke, pamerannya juga akan ada counterpart di Belandanya. oke. Berarti akan berangkat juga, Din? Atau udah kemarin? Semoga lagi nyari dana. Oke, Kalau asik, berangkat asik. lagi seru sih. Seru, seru. Oke. Kalau dari kamu sendiri, Din, gimana, Din? Boleh share kesibukan ke depannya, rencana ada apa gitu? Mungkin juga boleh di-share. Hmm, siapa tahu kalau ada yang ada kesibukan boleh ngasih kesibukan ke aku. Sejauh ini sih masih Oke. banyak kayak kalau tur-tur Mhm. sekolah terus juga mencari-cari cara buat melanjutkan proyek ini gitu. Oke, Belum, semoga ada kesibukan-kesibukan baru nanti. oke, oke. Oke, berarti memang proyek What If Lab ini sangat membekali ya, Din, dengan Mm-mm, kolaborasi antar negara, kemudian juga beberapa stakeholders-stakeholders penting gitu ya, yang kemudian jadi bisa apa ya, memiliki sudut pandang yang lebih luas dan terbuka gitu, Din. Ya enggak sih? Apalagi, mm-mm, Din, yang kamu rasakan secara impresi dan yang kamu mau share gitu. mm-mm, Sehingga teman-teman juga jadi termotivasi untuk kayak, oh seru ya mm-mm. ikutan proyek-proyek seperti ini. Hmm, mungkin lebih ke aku sendiri ya. Hmm. Kan memang waktu itu tuh baru selesai kuliah Hmm. dan bingung-bingung mau kerja apa dan langsung all out. Oh, ya udah kalau nggak ini mungkin bingung lagi nanti kerjaannya apa. Ya udah aku daftar deh. Oke. Tapi waktu itu tuh memang kayak ketika ketemu kayak aku masih secupu ini gitu. Mm, 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 Ketika waktu ketemu desainer-desainer lain kayak portofolio aku tugas sekolah mm, sementara mereka portofolionya udah ada proyek beneran. mm, mm, mm. Tapi memang setelah ngejalanin program ini tuh kayak memang proses desain tuh nggak linear ya, Mm, mm, nggak mm. semakin ahli semakin lancar ngejalanin Iya. suatu proyek desain, tapi memang suatu hal yang kompleks tuh harus didalamin dan harus ngerasa ini kok susah banget gitu. Mm, 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 mm. Sampai Jadi akhirnya. ya Mm, dari pengalaman itu ya langsung percaya kalau
mungkin trust in the process. Ya, ya. Oke. Berarti jangan takut untuk mencoba gitu ya, sampai Mm-mm. di titik di mana kita benar-benar kesusahan sehingga akhirnya kita tahu bagaimana memecahkan suatu masalah tersebut gitu ya, Din. Mm-mm. Dan benar sih, kalau misalkan dari proses mendesain tidak linear, tapi juga justru kompleksitas itu selalu berputar ya, Din ya. Jadi nggak makin pintar, tapi justru kita tuh yang harus kayak cari terus jalan Mm-mm. berbagai macam posibilitas yang bisa dicapai. Oke, kita sepertinya sudah hampir 1 jam, Din. Makasih Mm-mm. banyak waktunya, Ya. sangat seru bisa berbincang-bincang setelah sekian lama kita belum ngobrol lagi, Din. Mm-mm. Semoga lancar Ya. pamerannya sampai bulan April ke depan. Untuk teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah menyimak Space to Face volume kelima bersama Dinda, salah satu desainer dan researcher di project What If Lab di Kampung Kunir. Bersama siapa aja, Din, tadi, Din? Mas Gosha nih juga Mas lagi Gosha di sini nontonnya. kayaknya. Mas Halo Mas Ikra Gosha. ada di sini juga di depan aku. Terus Oke. ada Isabel sama Mhm. ada Pim dan ya pihak-pihak kolaborator ya dari Das Design Foundation, dari What If Mhm. Lab sendiri, dari Erasmus, Mhm. Whois, Pleo dan banyak banget. Oke, oke, oke. Oke, seru banget, Din. Semoga bisa langgeng gitu ya, kerjasama dan komunikasi bersama beberapa kolaborator, bisa terus menciptakan beberapa proyek-proyek yang kemudian bisa melibatkan masyarakat lebih banyak, masyarakat jadi lebih paham mengenai desain, mengenai bagaimana juga untuk bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik gitu ya, dengan cara dan karakteristik mereka masing-masing gitu ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan, Din. Semoga kita bisa ngobrol lagi segera. Kita bisa ketemu di Indonesia atau mungkin nanti Dinda ke Jepang. Waduh. Amin, amin. Oke, siap. Makasih banyak, Din. Makasih juga teman-teman Ya, semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di Space to makasih. Face selanjutnya. Makasih, Din. Dadah. Dah. Happy weekend semuanya.